wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Anak-anakku sekalian, ini kan hari Jumat ya. Hari Jumat itu rajanya hari. Ya, mudah-mudahan kegiatan belajar kita hari ini tuh diberkahi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oleh Tuhan yang Maha Esa. Baik. Langsung saja kita mulai tanpa berpanjang-panjang ria. Minggu lalu kan kita sudah belajar ya mengenai distribusi binomial ya. Bapak sudah menjelaskan tentang rumus untuk menghitung peluang dengan rumus binomial ya, karena yang menemukan rumusnya namanya Bernoulli. Ya, Bernoulli. Tahu orang mana ya? Orang Yunani atau orang mana? Nah, hari ini kita akan belajar cara penggunaan rumusnya langsung dengan soal-soal yang Bapak berikan nanti. Tolong kalian simak, tolong kalian pahami, tolong kalian cerna. Kalau kalian bingung, tidak paham, boleh langsung kalian interupsi. Tidak usah nunggu Bapak tanya ya. Langsung kalian interupsi. Pak, mohon maaf, tidak paham. Pak, mohon maaf, jelaskan ulang. Seperti itu. Layaknya kita belajar di kelas. Bapak kan selalu kalau belajar di kelas tuh pengennya tuh interaktif gitu. Enggak searah. Bapak bukan tipe guru yang ngajar tuh kamu diem aja. Selesai udah beri salam, udah keluar. Enggak, Bapak nggak mau ngajar gitu. Itu ngajar apa nidurin orang mau tidur? Dongeng. Bedakan ngajar dengan dongeng, harus interaktif dua arah. Bisa dipahami? Bisa nggak? Bisa. Sip. Baik, kita mulai saja pembelajaran kita. Sebentar ya, Bapak buka dulu. Nah. Terlihat? Materinya Pak terlihat? Terlihat, Pak. Oke, mantap. Baik, yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan distribusi probabilitas binomial. Probabilitas itu kata lainnya adalah peluang ya. Kata kerennya itu probabilitas. Minggu lalu Bapak sudah sedikit menjelaskan tentang cara menghitung peluang. Ya, peluang itu paling kecil nilainya 0, paling besar nilainya 1. Peluang yang nilainya 0 itu namanya peluang mustahil, mustahil terjadi. Peluang yang nilainya 1 itu disebut juga dengan peluang pasti atau kepastian. Ya, contoh manusia bisa terbang tanpa alat bantu itu peluangnya 0. Peluang manusia untuk mati itu peluangnya 1. Pasti mati. Cuman kita nggak tahu kapan, di mana, kenapanya kita belum tahu. Kita lagi nunggu. Ya. Nah, untuk menghitung peluang juga kalian sudah pernah mungkin dijelaskan pada saat di SMP atau di MTS ya, di kelas 3 kalau tidak salah ya, atau di kelas 9. Nah, di kelas 12 ini kalian kembali diberikan materi yang hampir sama, tapi ini lebih ke tingkat lanjutnya lah. Nah, nanti untuk lebih detailnya lagi, materi peluang itu akan kalian pelajari pada mata kuliah statistika ya di perguruan tinggi ya. Apapun jurusan kalian pasti akan dapat yang namanya statistika. Baik. Selanjutnya, Bapak ingatkan kembali tentang distribusi binomial. Ini dia rumusnya, ya. Peluang binomial atau probabilitas binomial seringkali dirumuskan dengan P. P itu peluang ya. Atau di beberapa sumber, di beberapa buku ditulisnya itu B. Asal katanya dari
binomial atau Bernoulli. Nah, P itu peluang ya. Peluang, untuk menghitung peluangnya itu rumusnya kita menggunakan kombinasi. Masih ingat kombinasi ya? Kalau kalian lupa dengan cara perhitungan kombinasi ini, Bapak sertakan di bawah nih rumusnya. Kombinasi X dari N, itu dibacanya begitu ya. Bapak jelaskan dulu yang kombinasinya. Rumusnya adalah N faktorial dibagi X faktorial dikali N min X faktorial. Nah, dulu di kelas 10 kalau tidak salah, atau kelas 10 betul ya, kalian sudah belajar yang namanya permutasi. Ya, nah permutasi itu lambangnya tanda seru begini. Sudah tahu ya cara menghitungnya ya? Halo, udah tahu cara ngitung permutasi? Tahu ya? Ya, sip. Nah, ini rumus kombinasi. Berbeda dengan rumus satu lagi. Rumus permutasi. Ada faktorial, menghitungnya menggunakan faktorial. Nah, ini P-nya itu adalah peluang berhasil. Q-nya kebalikannya, peluang tidak berhasil atau gagal. Bapak tanya dulu, kalau peluang berhasilnya 0,5, berapa peluang tidak berhasilnya? 0,5. 0,5. Tahu dari mana? Peluang berhasilnya kan 1. Satu. Peluang pasti 1 dikurangi peluang berhasil. Kalau peluang berhasilnya 0,3, berapa peluang tidak berhasilnya? 0,7. 0,7 dan seterusnya. Begitu ya. Nah, itu cara untuk menghitung P dan Q. Ingat, P itu peluang berhasil atau sukses, Q itu peluang tidak berhasil atau gagal. Nah, pangkatnya di sini, X di sini menunjukkan banyaknya peristiwa sukses, X. N itu menunjukkan banyaknya percobaan. Ingat, Bernoulli itu, percobaan Bernoulli itu menitik beratkan pada kejadian yang diulang atau berulang. Misalkan kita melambungkan uang logam sebanyak 5 kali. Nah, N-nya ini berarti 5. Sebanyak berapa kali itu N. Ya. Nah, ini untuk rumus binomialnya. Udah Bapak jelaskan minggu lalu ya. Nah, sekarang kita lari ke contoh soal. Tolong disimak. Nah, contoh soal yang pertama. Pada sebuah eksperimen melantunkan itu bukan membacakan ya, melambungkan ya. Pada sebuah eksperimen melambungkan sebuah dadu 5 kali. Sebuah dadu 5 kali. X adalah variabel yang menyatakan banyaknya kejadian sukses. Munculnya mata dadu 2 atau mata dadu 6. Nah, sebelum kita ke pertanyaan, Bapak tanya dulu, dadu itu ada berapa ruang sampel? Satu dadu. 6. 4 dari mana? 4 dadu apaan? 4. Koprok 6. Ulangi. Ruang sampel dadu itu 6. Nah, sekarang Bapak tanya lagi. Kalau munculnya mata dadu 2, berapa peluang munculnya mata dadu 2? 1/6. 1/6. Betul, 1/6. Pertanyaannya, berapa peluang munculnya mata dadu 6? 1/6. 1/6. Tapi kalau Bapak tanya, berapa peluang munculnya mata dadu 2 atau 6? 2/6. 2/6. Kalau diperkecil jadi 1/3. Nah, itu cara kita menghitung peluang sukses atau P-nya. Nah, sekarang kita ke soal. Tentukanlah banyaknya kejadian 3 kali sukses dalam eksperimen itu. Nah, maksud dari pertanyaan A ini adalah kita menentukan dulu berapa banyaknya 3 kali kejadian sukses dalam eksperimen itu. Berarti yang ditanya banyaknya, kamu harus ingat ya. Kalau ada pertanyaan banyaknya, berarti itu bukan ditanyakan bukan peluang. Tapi yang ditanyakan adalah N-nya. N, banyaknya.
Kalau yang ditanyakan adalah banyaknya, maka kita akan cari menggunakan rumus kombinasi. Ya, kombinasi. Nah, kalau kita mau menghitung menggunakan rumus kombinasi, kita harus tahu berapa X-nya, berapa N-nya. Bapak tanya, berapa N-nya di dalam soal ini? Berapa N-nya? 5. Berapa? Jangan bisik-bisik. Bapak kedengarannya sedikit 5 gitu, yang kenceng. Berapa N-nya? 5. 5. Kalau gitu, kalau N-nya 5, berapa X-nya? 3. 3. Betul, berarti kita akan mencari kombinasi 3 dari 5. Ya, nih lihat. Kombinasi 3 dari 5. X-nya 3, karena yang diminta 3 kali sukses. 5 itu dari banyaknya percobaan. Ingat ya, awas. Bapak ulangi, 3 itu dari soal ini, 3 kali sukses. 5 ini dari banyaknya percobaan. Jangan ketuker. Ingat, nilai X itu selalu lebih kecil daripada nilai N. Maksimal X itu nilainya sama dengan N. Tidak pernah X itu lebih besar daripada N. Nah, ini dibacanya kombinasi 3 dari 5. Maka cara menguraikannya adalah 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 min 3. 5 min 3 itu kan 2. Ya, berarti 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial. Uraikan yang atas, yang pembilang. 5 faktorial itu kan sebetulnya kalau mau diuraikan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian 3 faktorial kalau diuraikan menjadi 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial kalau diuraikan menjadi 2 kali 1. Nah, bisa nanti kalian coret-coret bilangan yang sama. Ini kan perkalian, boleh dicoret-coret. Maka sisanya adalah 5 kali 4 kali 3. Nanti 3 faktorialnya bisa dibagi dengan 3 faktorial. Habis atau sama dengan nilainya 1. 5 kali 4 itu 20. Dibagi 2 kali 1, 2. 20 dibagi 2 adalah 10. Jadi terjawab yang pertanyaan A. Kalau ditanya berapa banyaknya kejadian 3 kali sukses dalam eksperimen itu, jawabannya adalah 10. Gitu. Bisa dipahami untuk poin A? Bisa, Pak. Mantap. Bapak, Ya, ini Hanifah nggak bisa masuk katanya. Hanifah nggak bisa masuk. Ini Bapak udah setting Iya. otomatis ini. Hanifahnya di mana? Di depan pintu kalau nggak bisa masuk mah. Hanifahnya Ini malah nge-WA Bapak ini tadi Hanifah. bilang, Gimana? iya tadi Gimana? juga bilang ke Muti. Tadi bilang ke Muti dia nggak bisa masuk. Oh, udah otomatis. Oh iya Bapak. Kamu nggak bareng masuknya Muti? Makasih Pak. Tadi Sama-sama. Hani Nggak bareng. katanya udah dari jam 8. Udah dari jam 8 tapi dia nggak bisa masuk. Nggak ada notifnya di Bapak gimana? Pul, kalau nggak ada notifnya gimana, Pul? Salah dia, suruh pakai HP lain. Coba Hani nyoba lagi masuk nih. Nanti otomatis kok ini udah Bapak setting otomatis kok. Pintunya nggak Bapak tutup, jadi siapapun masuk boleh. Nah, nih baru nongol. Tuh, Otomatis. otomatis. Welcome, Hani. Udah masuk Hani? Makasih Hani. Pak Ahmad. Iya, mana Hani? Hani? Ya, di si Hani nggak ada. Lagi lepas jaket kali ya, baru masuk. Ya, kita lanjut. Masih terlihat ini ya, PPT-nya? Masih. Oke. Bentar. Sampai sini ya, terakhir ya. Nah, sekarang poin B. Simak pertanyaannya yang poin B. Kalau yang poin A itu hanya ditanyakan banyaknya atau N-nya, kalau B itu yang ditanyakan adalah peluangnya. Berarti kita menggunakan rumus binomial. Kita tahu berapa, jadi X-nya itu 3, nih, karena yang diminta 3 kali sukses, N-nya 5. Ingat, X-nya 3, N-nya 5. Nah,
Simak cara pengerjaannya. Ya, udah keluar ini. Coba lihat. Misalkan A-nya, kejadian yang dimintanya kan keluar mata dadu 2 atau 6. Sehingga banyaknya himpunan A-nya 2. 2 dan 6, jadi 2 ya. 2 kemungkinan. Sementara satu dadu itu, ya, ruang sampelnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pertama, sebelum kita masuk ke rumus Bernoulli, kita tentukan dulu peluang munculnya mata dadu 2 dan 6. Tadi udah dicari di awal ya. Peluang munculnya mata dadu 2 dan 6 itu ada 2/6 atau 1/3. Pertanyaannya, kalau P-nya 1/3, berapa Q-nya? Berapa Q-nya? Halo? Ayo, berapa 2/3. Q-nya? 2/3 bukan, Pak. 2/3 apa 2/3? 2/3. 2/3. Dari mana taunya? Ya dari 1 dikurangi 1/3. Atau 3/3 dikurangi 1/3. Sama dengan 2/3. Nah, P-nya 1/3, Q-nya 2/3. Nah, lalu kita masukkan ke rumus binomial. Kita udah dapat P-nya itu nanti 1/3, Q-nya 2/3, X-nya itu adalah 3, karena yang diminta 3, N-nya adalah 5. Ini lihat, ini rumusnya. P, nanti kamu rubah N-nya di sini 5, X-nya di sini 3, P-nya di sini 1/3, Q-nya 2/3, pangkat X-nya nanti 3, pangkat N min X, N-nya 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Ini sudah Bapak cantumkan di bawah. Jadi peluang sukses 3 kali, berarti X-nya 3 ya, sama dengan, kan rumusnya ini udah dicari di awal tadi ya, di poin A tadi udah dicari. Kombinasi 3 dari 5 udah dicari, hasilnya 10. Ya, kalau mau nyari lagi boleh. 10 dikali 1/3 pangkat 3 dikali 2/3 pangkat 2. 1/3 pangkat 3 itu kan 1/27. Ya. Sementara 2/3 pangkat 2 itu sama dengan 4/9. Nah, dikalikan 10 dikali 1/27 dikali 4/9. Hasil akhirnya adalah 40/243. Silahkan kalian sederhanakan kalau bisa disederhanakan. Tapi kalau tidak bisa disederhanakan, ya biarkan saja apa adanya. Seperti ini. Jadi peluang per 243. Tapi ada di beberapa soal, di pilihan jawabannya itu, peluangnya itu bisa berbentuk pecahan seperti ini. Bisa juga berbentuk desimal. Pakai koma-koma itu ya, 0, sekian, sekian, sekian. Nah, itu nggak masalah. Yang penting kalian tahu hasilnya. Kalau pilihan jawabannya berbentuk desimal, ya tinggal dibagi saja gitu ya. Bukan sesuatu yang sulit ya. Paham untuk yang B? Paham? Paham, Pak. Halo? Paham? Oh, Paham, Pak. oke. Sebentar. Ya, paham. Ada pertanyaan lagi sebelum Bapak lanjut? Bapak, Ya. katanya Herni sama Audrey nggak bisa masuk. Delay kali ya. Suruh tunggu dulu, delay. Tadi Hani juga nggak lama masuk, delay. Karena pengaruh sinyal ya, sinyal baik di sinyal bapaknya, hostnya, baik sinyal kaliannya. Tunggu ya, karena notifnya juga nggak ada. Gitu ya. Ada lagi selain nanyain nggak bisa masuk? Nggak ada? Nggak ada, kita lanjut ya. Halo, halo. Iya, Pak. Ya.
Ya, ada yang mau ngomong tadi ya? Siapa? Gak ada ya? Halo? Ini kalau nggak ada feedback, Bapak nggak mau lanjut ini ngomong sendiri, Bapak. Ada kedengaran nggak suara Bapak? Kedengeran, Kedengeran. Pak. Kedengaran, Pak. Kalian nyaut ya kalau Bapak tes ya. Kalau nggak nyaut, Bapak nggak akan lanjut. Nanti nggak ada audiensnya, rugi Bapak teriak-teriak udah suara Bapak paling kenceng. Oke, lanjut. Poin C. Poin C. Simak. Poin C itu pertanyaannya apa ya? Berapa peluang 1 kali sukses? Ya, kalau poin B itu peluang 3 kali sukses. Ketahuan X-nya 3 kalau poin B. Nah, kalau poin C ini karena ditanyakan peluang 1 kali sukses, maka X-nya 1. Nah, kita cari dulu banyaknya kejadian 1 kali sukses ya, pakai rumus kombinasi. Berarti kombinasi 1 dari 5. Dicari hasilnya 5. Ini kamu udah paham ya cara mencari banyaknya kejadian 1 kali sukses pakai rumus kombinasi? Udah paham ya? Nanti Bapak, kalau belum paham, Bapak sertakan materi ini di Classroom ya, supaya kalian buka. Oke. Atau di YouTube, khusus kelas 12 ini tingkat partisipasi nonton YouTube-nya sangat rendah dibanding kelas 11 ya. Nggak tahu Bapak kenapa. Kayak kalau kalian pusing, bingung, kalau kalian lupa, boleh dicek di Classroom PPT-nya, atau kalau belum puas pakai suara Bapak bisa di YouTube, karena akan Bapak upload di YouTube. Nggak Bapak upload di Classroom ya videonya. Bapak diomelin sama Pak Ipul, katanya menu-menuhin drive. Bapak akan upload di YouTube ya. YouTube akunnya siapa juga? Waduh, udah 130 subscriber. Lanjut ya. Nah, kita tentukan P-nya. Kalau P-nya masih sama. P-nya 1/3, Q-nya 2/3. Ya, karena ini masih satu rangkaian soal ya. Kemudian kita masukkan rumus binomialnya. Nah, kita ganti. Kombinasi X dari N itu kombinasi 1 dari 5. Karena sesuai pertanyaan. Ini tadi udah diperoleh di awal nih, hasilnya 5. Kemudian P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Kombinasi X dari N yang nilainya 5. P-nya adalah 1/3. Pangkat X, X-nya 1. Dikali Q 2/3 pangkat N min X. N-nya 5, X-nya 1. 5 dikurangi 1, 4. Maka setelah diuraikan, Bapak tidak perlu lagi ya ngajarin kalian cara menguraikan pangkat dari pecahan. Udah bisa lah. 1/3 pangkat 1 kan 1/3. 2/3 pangkat 4 itu 16/81. 3 pangkat 4 kan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sebanyak 4 kali. 81. Maka setelah diuraikan, 5 dikali 1/3 pangkat 1 dikali 2/3 pangkat 4, hasil akhirnya adalah 80/243. Begitu kira-kira. Paham? Paham, Pak. Baik. Kalau paham. Paham yang benar, paham yang dipaksakan? Paham bener, Pak. Hah? Paham benar ya? Paham benar ya. Baik. Bener. Kita lanjut. Ya, benar ya. Kita lanjut. Delaynya. Delay banget. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Simak. Masih tentang soal cerita. Ini ada tips ya. Yang namanya menghitung peluang itu kebanyakan soalnya berbentuk soal cerita. Karena soalnya berbentuk soal cerita, maka kalian harus pinter-pinter mengidentifikasi mana nilai P, mana nilai Q, mana nilai NS, mana nilai X, mana nilai N. Harus kalian pinter-pinter identifikasi. Kenapa? Karena kalau kalian terbalik mengidentifikasinya, yang harusnya X jadi N, yang harusnya N jadi X, nanti hasilnya berbeda. Sedangkan di pilihan jawaban biasanya banyak yang menjemput. Kalian salah pun ada hasilnya. Nah, itu soal yang bagus tuh begitu. Kalian ngarang pun rumusnya salah,
hasilnya ada di option di pilihan jawaban. Nah, itu biasanya yang bikin kita terkecoh. Jadi harus pandai mengidentifikasi ya. Nah, seperti soal nomor 2 ini. Coba simak. Suatu percobaan melambungkan atau melantunkan 4 uang logam secara serentak. Nah, bareng ya, 4-4-nya logamnya dilambungkan secara serentak. Jika percobaan itu diulangi sebanyak 5 kali, maka berapa peluang sukses munculnya 3 gambar sebanyak 2 kali dalam percobaan itu? Nah, simak soalnya. Suatu percobaan melambungkan 4 uang logam secara serentak. Bareng ya, dilambungkan enggak satu-satu, bareng. Jika percobaan itu diulangi sebanyak 5 kali, maka pertanyaannya, berapa peluang sukses munculnya 3 gambar? Kita harus identifikasi dulu. Ya. N-nya berapa? Bapak tanya. Halo? 5. 5. Bukan 4 ya. Jangan terkecoh dengan angka ini. N-nya 5. N itu banyaknya percobaan. Berapa kali? Nah, ciri-cirinya itu N itu ada kata berapa kali. Nah, itu N. Sedangkan X-nya berapa? 2. 2. Dari mana 2? Dari mana 2? Kan banyak. Ada 4, ada 3, ada 5, ada 2. Nih. Dari mana? Kan dari sebanyak 2 kali percobaan. Tahu X-nya 2. Betulnya 5, X-nya 2. Oke, sekarang cara pengolahannya nih. Pernah kalian menghitung dengan menggunakan pohon faktor? Kalau biologi pernah ya? Pernah biologi pada saat belajar fenotip genotip, keriting kribo nikah dengan lurus apa gitu. Nanti anaknya jadi apa? Pernah begitu? Pernah. Nah, itu materi apa? Persilangan ya. Persilangan kalau tidak salah ya. Gregorius Mendel kalau nggak salah. Nah, itu kan menghitungnya pakai pohon faktor ya. Nah, kalau 4 uang logam dilambungkan berbarengan, ada berapa ruang sampel seluruhnya? 16. Ada berapa? 16, betul. Dari mana tahu 16? 2 pangkat 2 pangkat. Dari mana? 2 pangkat 4. Betul. 2 itu dari mana? 2 itu dari banyaknya sisi. 4 itu dari berapa uang logamnya. Jadi 2 pangkat 4 itu 16. Kalau kita potong saja, yang kita ambil adalah yang muncul. Jadi tidak kita ambil semua. Banyaknya seluruh ruang sampel 16, tapi yang kita akan hitung hanya munculnya 3 gambar. Ingat, 3 gambar. Berarti kemungkinannya 3 gambar itu adalah gambar-gambar angka, gambar angka gambar-gambar, gambar angka gambar, angka gambar-gambar. Nah, ada berapa? Kita cek. Tadi udah ya, N-nya 5, X-nya 2. Nih, kemungkinannya kan ini ya. Kemungkinan 3 gambar kan ini. Gambar-gambar angka, gambar-gambar angka, gambar-gambar angka gambar, gambar angka gambar-gambar, angka gambar-gambar-gambar. Sebetulnya seluruhnya ada 16, tapi yang muncul 3 gambar hanya 4. Maka banyaknya ruang sampel yang akan kita hitung ada berapa? Ada 4. Banyaknya ruang sampel seluruhnya ada 16. Nah, sekarang kita hitung peluang berhasilnya berapa?
peluang berhasilnya muncul 3 gambar kan banyaknya ruang sampel dibagi ruang sampel seluruhnya. 4 dibagi 16 atau 1/4. Nah, kalau P-nya 1/4, berapa Q-nya? Berapa Q-nya? 3/4. 3/4, betul. Q-nya adalah 3/4. Ulangi ya. Jadi untuk menghitung rumus binomial itu kan rumusnya adalah kita harus tahu P-nya, kita harus tahu Q-nya. Nah, P itu adalah peluang munculnya 3 gambar. Banyaknya ruang sampel munculnya 3 gambar itu 4 dibagi ruang sampel seluruhnya. Ruang sampel seluruhnya itu 16. Berarti 4 dibagi 16. Diperkecil atau disederhanakan menjadi 1/4. Nah, kalau peluang suksesnya 1/4, berapa peluang gagalnya? Ya tinggal 1 dikurangi 1/4. Yaitu 3/4. P-nya udah ada, kita dapat. Q-nya udah ada, N-nya udah ada, X-nya udah ada. Tinggal kita masuk ke rumus. Ini rumusnya. Kita hitung dulu kombinasi berapa jadinya nih? Kombinasi berapa? Kombinasi 5 kombinasi. Halo? 5 kombinasi 2. Bacanya kebalik bacanya. Bukan 5 kombinasi 2. Kombinasi 2 dari 5 gitu bacanya yang benar. Ulangi. Memang tulisannya 5 kombinasi 2, tapi bukan begitu bacanya. Tapi bacanya kombinasi 2 dari depan dulu ya. Dari 5. Gitu ya. Nah, menjadi begini. Ya, kombinasi 2 dari 5. P-nya tadi udah dihitung 1/4, X-nya 2 dikali Q-nya 3/4 pangkat N min X, 5 min 2. Maka kita sederhanakan kombinasi 2 dari 5 berapa nilainya? Ayo, Bapak belum hitung nih. Kombinasi 2 dari 5. 10. Betul. 1/2 berapa nilainya? Berapa? 1/4 pangkat 2? 1/16. 16. Betul. 3/4 pangkat 3. Berapa? 27/64. 27/64. 64. Berapa? 64. Maka tinggal kita kalikan. 10 dikali 1/16 dikali 27/64. Maka jumlah jambleh, nih udah Bapak iniin ya, jumlah jambleh hasilnya adalah 135/512. Boleh kalian sederhanakan kalau ada penyederhanaannya, atau kalau udah mentok boleh sampai di sini. 135/512. Begitu. Paham untuk contoh nomor 2? Paham, Pak. Paham. Paling nanti ribetnya itu pada saat kalian mengidentifikasi mana N-nya, mana X-nya, berapa P-nya, berapa Q-nya ya. Kalau untuk masukin ke rumus mah gampang ya. Nah yang agak, bukan sulit, yang agak membingungkan memang pada saat kalian mengidentifikasi unsur-unsur di soal itu. Berapa N-nya, berapa X-nya, berapa P-nya, dan berapa Q-nya. Baik, contoh terakhir. Contoh terakhir. Contoh terakhir. Oke. Ya. Ada tidur. Tuh dipanggil tuh. Contoh 3. Sebuah tes terdiri dari 10 pertanyaan. Pertanyaannya berbentuk pilihan ganda. Dengan 4 pilihan jawaban. Artinya opsinya hanya sampai D. A, B, C, D. Sebagai suatu eksperimen, Anda memilih jawaban secara acak tanpa membaca pertanyaannya. Titik. Pertanyaannya dari soal ini, berapa peluang Anda menjawab dengan benar 6 nomor?
Bapak ulangi. Sebuah tes terdiri dari 10 pertanyaan pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban. Sebagai suatu eksperimen, Anda memilih jawaban secara acak tanpa membaca pertanyaannya. Titik. Berapa peluang Anda menjawab dengan benar 6 nomor soal? Ayo kita identifikasi. Dari soal ini, berapakah N-nya? Halo? Berapakah N-nya? Iya, saling lirik, saling nunggu siapa yang jawab. Halo, halo? 10. 10. Betul, N-nya 10. Wong soalnya ada 10. Kalau N-nya 10, berapa X-nya? Berisik gua lagi ngajar. Ayo. Kalau N-nya 10, berapa X-nya? 6 bukan, Pak? 6. Iya. Jawabannya pasti 6 apa bukan? 6. Nah, 6, jangan 6 bukan. Kamu kalau ditanya jangan nanya balik. Kalau 6 bukan, Pak, itu pertanyaan ke Bapak. Ya, kalau ditanya jawab. Insya Allah aku yakin 6, Pak. Nah gitu jawabannya. Jangan 6 bukan ya. Ya itu bukan jawaban, tapi itu pertanyaan. Betul. N-nya 10, X-nya 6. Nah, lihat. Kalau N sudah ketemu, X sudah ketemu, kita tinggal cari peluang berhasil menjawab. Oke. Peluang berhasil menjawab satu soal. Gangguin apa? Peluang berhasil menjawab satu soal, berapa peluangnya? Ayo pertanyaannya, sepele, simple. Berapa peluang kamu menjawab benar satu soal? Halo? Mikir keras. Gak usah mikir padahal. Kamu ngerjain soal satu, berapa kemungkinan jawabannya itu benar? Berapa peluangnya? 1/4. 1. Betul, excellent. 1/4. Wong satu soal itu pilihan jawabannya ada 4, ya peluang sukses kamu menjawab benar ya 1 berbanding 4 kemungkinan. Tapi kalau soal itu ada 5 pilihan jawaban, berapa peluang kamu menjawab benar? 1/5. 1/5, ngapain mikir? Wong ada 4 pilihan jawaban kok. 1/4 ya. Jadi P-nya 1/4. Kalau P-nya 1/4, berapa Q-nya? 3/4. 3/4. Betul. Nah, sudah. N-nya sudah ada, X-nya sudah ada, P-nya ada, Q-nya ada. Lalu kalau udah ada semua, baru kita masukkan ke rumus. Sehingga peluang sukses menjawab 6 nomor benar dalam eksperimen itu adalah nih rumusnya. Ya. Kita cari dulu kombinasi berapa berarti nyarinya? Kombinasi 6 dari 10. betul. Kombinasi 6 dari 10 dikali 1/4 pangkat 6 karena X-nya 6 dikali 3/4 pangkat 4. 4 tahu dari mana ya? Dari 10 dikurangi 6. Nah, sekarang cari kombinasi 6 dari 10 itu berapa? 210. Betul, 210. 1/4 pangkat 6 itu berapa? Yeah. 1/4 pangkat 6 itu berarti 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 6 kali. Berapa itu? 4096. 4096. Amazing. Sekarang 3/4 pangkat 4. 81 per 4 kali 4 kali 4 kali 4. 256. Betul. Sehingga hasilnya disederhanakan menjadi 10 faktorial dibagi 6 faktorial 4 faktorial. Ini cara perhitungan untuk kombinasi ya. Tadi kita sudah hitung hasilnya 210.
3 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 10 sama saja ya. Ini hasilnya adalah dalam bentuk desimal 0,016222. Tadi kan contoh yang 1 dan 2 tadi hasil akhirnya masih berbentuk pecahan. Kalau ini sudah Bapak rubah menjadi desimal. Kira-kira itu cara untuk menjawab soal-soal berkaitan dengan binomial. Sudah agak paham sedikit ya? Atau paham semuanya? Paham ya? Halo? Paham, Pak. Kok jawabnya malu-malu gitu. Ampun, emang jawab. Kamu jawab aja nggak Bapak omelin, Bapak nggak tahu. Ya, jawab aja. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Ada? Belum, Pak. Belum. Oke, karena belum, tapi waktunya habis. Nanti hari jadwal luring kita hari apa? Jadwal luring? Hari apa? Hari Selasa, Pak. Hari Selasa. Insya Allah hari Selasa Bapak akan kasih tugas luring. Ya nggak usah banyak-banyak lah. 5 aja cukup. 5 juga udah cukup, Pak. Karena walaupun cuma 1, kalau kalian nggak kerjain, juga nggak ngerjain juga. Jadi banyak sedikitnya soal itu nggak masalah. Yang penting kemauan ngerjainnya. Itu ya. Sekarang jam berapa ini? 10. Jam 8.53. Sekali lagi ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Baik. Nanti Bapak nanyanya lewat tugas luring aja ya. Kalau nanya di sini waktunya terbatas. Baik. Sebelum Bapak akhiri, Bapak akan bacakan partisipan kita hari ini. Partisipannya ada 59 orang sebetulnya, cuman yang 1 tadi udah langsung keluar. Mungkin kebelet pipis atau apa nggak tahu ya, langsung keluar. Padahal belum Bapak tutup pembelajarannya. Sama aja kayak Bapak belum keluar kelas, kalian udah nyelonong ke kantin ya, seperti itu. Tunggu ditutup dulu ya. Nah, ini absennya tetap Bapak record, absennya otomatis. Ya, kalau ada yang merasa, Pak tadi saya mencoba masuk tapi nggak di ACC, silakan japri ke Bapak. Tapi dengan catatan kalian harus jujur. Memang kalian tidak di ACC sama Bapak, bukan karena kalian dari awal tidak masuk ya, beda ya. Misalkan si Budi, saya mencoba masuk Pak, tapi nggak Bapak accept, silahkan kalau ada kasus seperti itu, silahkan japri ke Bapak langsung. Pak, saya tadi begini. Kalau buat Bapak mah tidak terlalu mempersulit, yang penting ada kemauan dari dalam hati, mau untuk belajar, tidak terpaksa. Ya, kalau kalian belajar terpaksa, percuma. Nah, Bapak jelaskan saja, kalau terpaksa, sesuatu yang dipaksakan itu, ya, selain dalam hal ibadah ya, kalau ibadah memang harus dipaksa. Belajar, makan, tidur, sesuatu yang dipaksa itu tidak akan maksimal. Makan juga kalau dipaksa muntah. Tidur dipaksa tidur tapi nggak bisa tidur juga, yang ada gulang-guling aja. Belajar juga sama, kalian terpaksa belajar, percuma. Ilmu yang disampaikan oleh gurunya tidak akan masuk ke otak. Begitu ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, untuk hari ini Bapak cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasinya, atas semangatnya. Insya Allah kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita, keluarga kita, tetangga kita. Karena kalau kita doang yang sehat, tetangga kita nggak sehat juga problem juga ya. Mau kemana-mana takut. Nah, jadi semua orang-orang yang kita sayangi diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Amin. untuk hari ini Bapak cukupkan sekian, kurang lebihnya Bapak mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.